Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Ini lagi dalam suasana setelah melaksanakan aktivitas ubudiyah. Ubudiyah dalam tradisi Torekah adalah sebuah atau salah satu kurikulum yang wajib ya dalam melakukan perjalanan rohani ya. Jadi yang pertama kan ada yang namanya aktivasi rohani, berbayat. Kemudian setelah itu ada amalan-amalan zikir ya yang harus kita amalkan secara pribadi. Ya, kemudian ada yang namanya zikir berjamaah ya, tawajuh. Kemudian biasanya setelah 3 bulan rutin melaksanakan amalan itu, kemudian kita masuk suluk. Nah, dan yang terakhir adalah aktivitas ubudiyah. Ubudiyah itu sebenarnya adalah bisa kita lakukan kapanpun ya, dan pada saat dimanapun. Yang pasti ketika di situ ada perintah dari guru zahir kita atau ulil amri kita ya, maka itu kita sebut sebagai aktivitas ubudiyah. Ubudiyah itu biasanya dalam rangka membangun atau memperbaiki tempat-tempat wirid ya, tempat-tempat suluk ya, atau pembangunan surau ya. Jadi semua aktivitas itu adalah kita sebut sebagai ubudiyah. Jadi dalam proses ubudiyah itu ya kita melakukan pekerjaan yang kalau biasanya di kehidupan keseharian atau kehidupan normal ya tentu di situ mereka yang melaksanakan itu kan mereka dibayar ya berdasarkan dengan porsi pekerjaan mereka. Tapi di aktivitas ubudiyah ini ya di sini kita menyumbangkan semua yang kita lakukan mulai dari tenaga, pikiran, materi ya demi terbangunnya tempat atau pos-pos wirid itu. Nah, di sekolah yang sedang kami, di mana saya saat ini sedang berguru, ya memang aktivitas itu sangat dilazimkan ya. Dan karena memang salah satu misi kami adalah membangun surau ya atau tempat wirid dan suluk di setiap kabupaten di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Makanya masuk di sekolah ini salah satu ritual dalam perjalanan rohani itu adalah ya aktivitas ubudiyah ini ya. Makanya kita tidak pernah berhenti, terus-menerus membangun ya, karena secara metafisik membangun melakukan pekerjaan di surau itu ya, atau membangun surau itu adalah sebenarnya salah satu aktivitas dalam menata karma ya. Itu ada hubungan yang sangat erat antara membangun atau beraktivitas membangun surau dengan bagaimana itu kemudian mempengaruhi kondisi metafisik secara keseluruhan gitu. Jadi dengan membangun surau ya itu sebenarnya kita sedang memperbaiki kondisi metafisik ya. Nah, dengan kondisi metafisik yang baik itu nanti kemudian akan mewujud ke dalam situasi atau kondisi fisik yang lebih baik. Itu biasa yang kita sebut sebagai wujud aksen ya. Nah, jadi ada sebuah wujud
ya wujud yang existing, yaitu kemudian kita perbaiki ya sebagai tempat wirid, tempat suluk dan sebagainya. Nah itu yang kemudian berpengaruh di alam metafisik ya, yang kemudian akan nanti mewujud menjadi kondisi yang lebih baik, itu yang kita sebut sebagai wujud aksam.